satu ahli warisnya itu anaknya yang di atas 18 tahun itu tidak datang ya Pak ya? Itu mungkin jadi salah satu jadi juniornya sidang atau seperti apa? Bukan, itu yang anak yang di bawah umur itu. Yang di atas 18 tahun, yang perempuan. Iya, itu kalau dia sebagai orang yang sudah cakap melakukan tindakan hukum kan harus hadir, ya. Mungkin sekalian itu menghadirkan semua pemohon, ya, kemudian membetulkan kesalahan ketik tadi, ya, kesalahan ketik mungkin itu supaya dibetulkan dulu agar permohonannya menjadi lurus lah, gitu, menjadi benar, sehingga tidak ada kendala ke depannya. Berarti mesti dihadirkan ya Pak? Ya. Sampai nanti sidang selanjutnya terus dihadirkan. Apabila tidak dihadirkan kembali seperti apa Pak? Biasanya, bukan biasanya, keharusan, ya, para ahli waris prinsipal namanya. Ya, para ahli waris prinsipal itu dihadirkan minimal 1 kali kalau itu dikuasakan. Ya, minimal 1 kali dia harus hadir untuk dikonfirmasi apakah betul setuju misalnya ini terhadap permohonan ini atau tidak. Ada mungkin saja kan dari sekian ahli waris mungkin ada yang tidak setuju, ya. Kalau ada tidak setuju, saya tidak setuju misalnya, itu kan mungkin saja bisa terjadi itu, ya. Gitu. Biasanya pada umumnya tujuannya untuk apa sih Pak? Untuk macam-macam. Iya, permohonan, ya, pertanyaannya ini mendesak nih. Iya, jadi saya tidak menyebutkan yang itu, ya. Jadi kebanyakan permohonan ahli waris itu banyak itu tujuannya, ya. Ada yang untuk pencairan diperbankan atas nama almarhum, ya, atau almarhumah. Ada yang diminta oleh notaris untuk penjualan harta waris dari almarhum atau almarhumah, ya. Ada yang untuk macam-macam lah, ya. Nah, itu. Kalau yang tadi itu sudah menyangkut materi, saya tidak bisa jawab, ya. Tidak boleh, tidak boleh jawab. Gitu, karena itu menyangkut materi. Terkait sidang kemarin, jika itu bisa tertolak dari pengadilan, itu jika apa Pak? Ya. Permohonan penetapan ahli waris. Banyak, ya. Jadi banyak macam-macam perkara yang bisa ditolak. Yang pertama tentu saja kalau bahasanya ditolak itu tidak terbukti. Orang mengaku misalnya sebagai ahli waris, ya, ternyata setelah pembuktian ternyata bukan. Atau misalnya ahli waris sih tapi terhalang. Tahu maksudnya ahli waris terhalang? Gini, ahli waris terhalang itu, ya. Misalnya seorang suami istri meninggal ayahnya ini dijadikan pewaris misalnya, ya. Nah, ayahnya ini punya saudara, ya, saudara ayah. Nah, satu sisi lain itu si meninggal ini punya anak laki-laki, ya, punya anak laki-laki, punya anak perempuan dan sebagainya. Nah, si ini saudara-saudara si mayit ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Nah, itu menurut hukum kan dia terhalang namanya. Karena ada anak, maka dia nggak jadi ahli waris. Tapi kalau tidak ada anak, dia sebenarnya ahli waris. Karena ada pertalian darah, ya, dengan itu. Tapi kan tidak semua yang ada pertalian darah bisa menjadi ahli waris. Ketika ada ahli waris lain yang menutupinya. Nah, gitu. Satu, tidak terbukti. Kedua, bisa saja gugatan itu atau permohonan itu tidak dapat diterima, ya. Misalnya kesalahan permohonannya, ya, ada cacat formal. Misalnya ahli warisnya 6, ternyata yang dimasukkan cuma 5. Ya, setelah pembuktian ternyata masih ada ahli waris lain. Nah, itu bisa saja tidak diterima.
Itu namanya DNO, ya, Niet onpankelijk verklaar, bahasa Belanda itu, gugatan tidak dapat diterima. Nah, kalau yang ini berarti mengajukan karena memang berwarga nama aja atau berikut peninggalan si almarhum harta apa aja yang dimasukkan? Enggak. Penetapan ahli waris itu, ya, kalau penetapan ahli waris itu tidak menyebutkan atau tidak sekaligus terhadap harta peninggalan almarhum, kecuali kalau gugatan waris. Ya beda ya, penetapan ahli waris dengan gugatan waris beda. Ya kalau penetapan ahli waris biasanya hanya menetapkan saja, menetapkan bahwa si A, B, C, D itu adalah ahli waris daripada ini, gitu aja. Ya, jadi tidak menyebutkan harta dan lain sebagainya, enggak. Nah itu tercantum dalam tujuannya nanti untuk apa dia. Gitu. Pak, mungkin tentang kemarin aura kasih yang perwalian, berkas perwalian anak, udah ada infonya belum Pak? Saya belum mendapatkan konfirmasi itu tentang itu, mohon maaf. Kalau bedanya perwalian anak dengan hak asuh anak apa sih Pak? Mungkin ini kan kemarin dia kan datang untuk urus berkas perwalian anak dan itu tidak berpengaruh dari masalah hak asuh anak. Ya, jadi memang beda ya, perwalian dengan hak asuh atau hadonah namanya, ya. Nah, dengan perwalian, ya. Kalau perwalian itu adalah untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya. Nah, itu jadi tujuannya itu. Kalau hadonah itu hak asuh, hadonah itu hak asuh, ya. Belum tentu orang yang sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh bisa bertindak hukum untuk dan atas nama anak tersebut. Itu harus melalui perwalian. Itu jadi beda ya, ada beda. Mungkin ada kaitannya dengan karena si mantan suaminya ini warga negara asing, Pak? Oh, enggak ada. Ya, kemarin Aura juga menjelaskan katanya penetapan perwalian tersebut dibutuhkan untuk mempermudah pengurusan dokumen perjalanan anaknya ke luar negeri seperti paspor, visa, hingga keperluan sekolah, Pak. Iya, Betul iya, seperti itu. iya, gitu. Kalau anaknya dibawa anaknya ke luar negeri itu kan itu akan diminta oleh itu, ya, oleh petugas apa namanya, imigrasi, ya, itu akan diminta ini anak siapa, mana buktinya, kan, ya. Itu Kalau akan. kemarin hitungannya dia baru ngurus nih berkas perwalian anak itu langsung clear hari itu juga atau nunggu lagi berapa hari? Sebenarnya apa biasanya kalau di pengadilan? Kalau untuk pengadilan masalah perwalian itu sidang biasa mengajukan. Ada sidang-sidang. Ada sidang-sidang dan itu bisa dua macam, bisa perwalian dalam bentuk volunter, ya, ketika orang tua itu tinggal satu, atau juga bisa perwalian dalam bentuk contentious. Contentious itu artinya ada termohonnya. Misalnya nih, dua orang bercerai kan, ada anaknya ikut dengan ibunya, misalkan ibunya mau mengajukan perwalian, itu bapaknya harus dijadikan pihak termohon, gitu. Berarti perlu melibatkan dari pihak ayah juga itu? Oh iya, kan masing-masing berhak mereka untuk menjadi wali, gitu. Makanya si satu pihaknya itu harus dijadikan pihak termohon, ya. Nanti apakah dia setuju atau dia membantah. Kalau membantah ya jawab-menjawab, nanti hakim yang memutus. Berarti wajib hadir Pak, mantan suaminya si Aura itu wajib hadir nanti pada saat persidangan? Kalau penggugat wajib hadir, kalau tergugat ya terserah, mereka punya hak, bisa hadir, bisa tidak. Kalau tidak ya resiko dia sendiri kalau rugi, ya. Satu lagi terakhir Pak, tentang kemarin kan sidang cerai Daihon dan tiga anak itu Pak. Tapi kan katanya harus tunggu sampai 14 hari dulu ya. Ketika tidak ada banding atau seperti apa baru inkrah atau seperti apa gitu Pak.
mungkin udah. Nah, jadi yang masalah itu, jadi hak asuh anak memang jatuh kepada si pemohon, tapi tidak dijatuhkan oleh hakim berdasarkan jawab menjawab, tapi itu didasarkan pada kesepakatan mereka. Jadi ada kesepakatan hak asuh anak dipegang oleh pemohon, hakim hanya tinggal menguatkan saja dalam putusan gitu. Nah, ditunggu 14 hari karena itu putusannya per stek, tahu kan putusan per stek. Nah, maka nanti kalau ada upaya hukum bukan banding tapi per Z. Per Z itu artinya perlawanan disidangkan lagi di sini. Nah, bukan ke pengadilan tinggi, bukan. Nah, itu namanya per Z. Gitu. Kalau misalnya nggak ada perlawanan berarti 14 hari nanti akan dibacakan ikrar. Iya, 14 hari dipanggil. Biasanya panggilan 2 minggu. Ya, 2 minggu baru nyampe. Nah, bawa kita ikrar talak. Seperti yang kemarin hari Selasa tuh ada kan satu ya. Nah. Berarti kapan 14 harinya udah ditentukan tuh Pak? 14 harinya. Karena dia tidak pernah datang dan tidak tidak mewakilkan kepada kuasa, sehingga untuk si termohon itu tidak memberikan akun ke pengadilan. Oleh karenanya pemberitahuannya tidak langsung otomatis, tetapi melalui melalui pos tercatat. Nah, pos tercatat itu bisa jadi lamanya 1 minggu misalnya. Nah, jadi 14 hari dihitung itu bukan dari putusan. Kalau yang tidak hadir ya, kalau yang tidak hadir itu bukan dari putusan, tapi dari pemberitahuan. Misalnya putus hari ini, ternyata pemberitahuannya baru nyampe minggu depan, berarti dihitungnya dari minggu depan 14 hari ke depan. Itu bukan dari putus. Ya, kecuali hadir dua-duanya. Kalau hadir dua-duanya itu dari putus. Gitu. Oke, cukup ya. Nah, ini mah punya saudara ini mah. Belum nanti ada yang marah. Ya kan? Iya. Ternyata benar ada. Cuman di sono. Iya kan? Iya. Kalau Wijaya berarti belum ada, hanya satu nih Pak. Tidak ada senjata. Ya, tidak ada. Saya tidak dapat berita tentang itu. Oke, cukup ya. Baik Pak. Oke. Waktunya Pak ya. Kemudian